Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat datang di di sesi tryout untuk seleksi ujian seleksi AFT tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Mr. Andri dari Eduversal. Saya sebagai salah satu perwakilan Project Manager untuk kegiatan AFT 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman di sini. Jadi kita nunggu sedikit lagi, beberapa masih di dalam ruang tunggu sebelum kita mulai untuk kegiatan kita hari ini. Insya Allah untuk tryoutnya sendiri, insya Allah nggak akan memakan waktu lama. Kita akan mulai, sesinya akan dibuka pada jam 9.20. Jadi menjelang waktu itu saya coba jelaskan beberapa hal, dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas sebelum masuk waktu ujian. Ya, saat ini kita sudah sampai 246 orang ya di sini. Dan bisa kita sapa yang dari Aceh, apakah ada di sini, dari Sumatera, dari Sulawesi, kemudian dari Jawa. Hadir kami dari Aceh. Dari Sulawesi hadir. Sulawesi juga hadir. Saya dari Riau hadir, Pak. Oke, selamat datang. Oke, Pak hadir. Assalamualaikum dari Aceh hadir. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum, Vela Rofiko dari Jakarta hadir. Dari Jakarta juga. Assalamualaikum, saya dari Banten hadir, Pak. Assalamualaikum dari Jawa Tengah hadir. Assalamualaikum, Agedatul Iza dari Sulawesi hadir. Assalamualaikum, Salam dari Medan hadir. Ya. Surabaya hadir. Jawa Tengah hadir. Tanjung Pinang hadir. Jawa Tengah hadir. Jawa Tengah hadir. Jakarta hadir. Alhamdulillah ya. Lumayan banyak, jadi Jakarta teman-teman hadir. semua Jakarta untuk hadir. tahun ini Hadir. sedikit berbeda karena ujian kita lakukan secara online. Jadi kegiatan ini kita sudah lakukan selama 3 tahun untuk yang sekarang, dan sebelumnya memang kegiatan ujiannya kita lakukan di sekolah. Jadi calon peserta untuk yang memilih sekolah tertentu, mereka biasanya ikut ujian di sekolah yang dipilih secara offline. Untuk saat ini kita lakukan secara daring, secara online, dan bisa menjangkau juga teman-teman dari seluruh Indonesia, insya Allah. Dan oke, mungkin kita sudah masuk 10 menit terakhir sebelum waktu ujian. Selamat datang kembali bagi yang baru bergabung. Semuanya sudah bisa lihat slide ya, insya Allah. Mungkin bisa ditutup semua mic-nya dulu sebelum kita jelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Sebelum kita mulai, insya Allah kita jelaskan beberapa hal untuk terkait teknis masalah tryout ujian seleksi AFT 2020. Mohon disimak. Untuk kegiatan hari ini, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan. Pertama, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, pastikan sudah mendaftar di latihan ID dan pastinya memilih kategori AFT untuk ujiannya. Oke. Kalau sudah memilih kategori AFT, pastinya ketika login di dashboard kalian pasti akan melihat daftar ujian.
baik yang hari ini untuk tryout maupun untuk hari esok berupa ujian seleksinya. Kemudian untuk setiap sesi ujian kita akan berikannya itu via teleconference via Zoom seperti ini. Nah, hari ini untuk tryout-nya passwordnya adalah tryout, ya, huruf kecil semua, cukup tryout. Untuk besok juga akan kita sampaikan untuk setiap mata pelajaran yang dipilih sesuai subjeknya. Ketika mendaftar kita akan juga bagikan passwordnya. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian akses latihan ID, nanti di sana dimintai passwordnya untuk setiap mata pelajaran untuk besok. Tapi untuk hari ini semuanya sama, hanya ada satu sesi ujiannya, yaitu tryout, dan passwordnya adalah tryout. Kemudian kami rekomendasikan untuk pengalaman yang lebih baik ketika mengakses platform ujiannya itu menggunakan PC atau laptop, dan juga kalau bisa dengan Chrome browser yang paling terbaru, dan mengaktifkan web kameranya ketika mengakses sesi ujian. Jadi sistem akan memastikan bahwasannya kamera aktif. Kalau nggak aktif dia akan mengingatkan dan nanti bisa diaktifkan oleh peserta. Tapi ketika nanti ada permasalahan, misalnya masalah teknis, web kameranya rusak dan segala macam, itu bisa diberitahukan juga ke panitia. Nanti di bagian akhir ada tombol untuk chat untuk panitia di sistem kami. Kemudian untuk soalnya sendiri, untuk seleksi ini sifatnya adalah untuk memastikan bahwa teman-teman familiar dengan tombolnya, kemudian dengan sistemnya, fitur-fitur yang ada di dalam sesi ujiannya, dan itu juga sudah kami sampaikan di di dokumen yang sudah kita kirimkan baik via email ataupun via WhatsApp. Nah, di sana ada beberapa hal yang penting juga untuk dilihat. Jadi pastikan walaupun tidak dijawab secara benar untuk soalnya, bisa dipastikan dipilih gitu opsi jawabannya. Jadi untuk memastikan bahwa sistem merekam jawaban teman-teman semua. Ya. Kalaupun mau dicari jawaban yang benarnya akan lebih baik, supaya untuk memastikan nanti di akhirnya akan diperlihatkan hasilnya review soalnya, benar atau salah. Jadi di sana nanti ada timernya, ya, ada timer, kemudian ada jumlah soalnya, dan teman-teman semua bisa memilih soal yang diinginkan terlebih dahulu untuk dijawab. Jadi bisa loncat dari nomor 1 ke nomor 5 dan seterusnya. Tetapi saya ingatkan untuk di akhir nomor, misalnya hari ini ujian sampai 10, jadi ketika sudah nomor 10, nanti di sana ada tombol finish, yaitu untuk menyelesaikan sesi ujian. Jadi ketika sesi ujian sudah ditekan finish dan di-submit, maka akan selesai. Gitu. Nanti nggak bisa diakses lagi. Jadi untuk hari esok, untuk ujiannya, pastikan semua jawaban sudah terjawab. Jadi nanti di layarnya itu akan berubah warna. Jika nomor soalnya sudah dijawab, sudah terekam jawabannya, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, jika belum dijawab, masih warna orange, dan yang belum diakses soalnya masih berwarna hitam. Kemudian di dalam sistem juga di sana ada tombol tombol untuk refresh. Jika sewaktu-waktu sistem ada masalah dan misalnya soalnya hilang dan seterusnya, itu bisa ditekan juga, ada tombol refresh. Dan jika mengenali kendala, bisa menghubungi panitia, ada kotak chat di sana. Jadi di sana teman-teman menuliskan nama, kemudian emailnya, dan juga subjeknya, yaitu kategori pelajaran yang dipilih ketika sesi ujian. Nanti insya Allah kita coba bantu jawab kalau memang ada kendala. Dan untuk soalnya, beberapa tipe subjek soal untuk besok di situ berupa gambar. Jadi teman-teman kalau device-nya atau PC atau laptopnya kemudian pas melihat soalnya kurang terlihat, itu bisa diklik. Kalau dia berupa gambar, dia akan pop up, akan terbuka lebar, teman-teman bisa melihat semua soalnya.
seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai, ini 4 menit lagi, pastikan teman-teman sudah coba akses ujiannya. Jadi kalau yang sudah daftar dan menggunakan kategori AFT hari ini, kalian akan lihat menu seperti ini. Ada upcoming exam dan today's exam. Nah, untuk today examnya hari ini dari 9.20 sampai 10.20. Jadi nantinya ketika sudah selesai, sudah yakin familiar dengan sistemnya, teman-teman bisa keluar. Jadi tidak butuh lama-lama. Nah, kita buatkan selama 1 jam. In case nanti ada teman-teman yang terlambat datang, mereka juga bisa akses. Jadi ketika sesi ujian berlangsung, teman-teman bisa keluar dari sesi Zoom karena nanti kameranya akan digunakan oleh website-nya. Oke. Jadi nanti bisa leave Zoom-nya saja, nggak masalah. Oke. Ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di chat-nya. Oke, di sini ada beberapa belum mengisi formulir pendaftaran peserta isi. Ya, jadi disampaikan di di tutorialnya bahwa untuk nama sekolah atau institusi bisa dituliskan nama universitas. Nah, kalau kelas dan yang lainnya bisa optional, bisa di skip, bisa nggak ditulis. Yang penting di sini Bella Aisyah, ya, itu di bagian kategorinya dipilih AFT. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan melihat topik matematika. Jadi untuk matematika, ujian subjek dan seterusnya itu besok. Untuk hari ini semuanya tryout. Oke. Semua sesinya sudah ada, insya Allah. Nanti besok akan dilihat masing-masing. Pengertiannya soalnya pakai ada sistem minus. Jadi kita nggak ada sistem minus. Mayoritas soal untuk setiap subjek adalah 50 nomor dengan bobot satu nomor adalah 2 poin. Jadi sistemnya adalah maksimum 2 poin dan minimum kalau salah ya 0. Jadi nggak ada sistem minus. Untuk pelajaran fisika apakah boleh menggunakan kalkulator? Ya, besok untuk masalah penggunaan kalkulator akan kita sampaikan ketika briefing pagi untuk ujian besok, terutama untuk mata pelajaran yang menghitung ya, fisika, kemudian ada ekonomi, ada matematik, dan seterusnya. Nanti kita sampaikan. Kemudian ujiannya apakah harus ambil semua? Ya, untuk ujian subjek untuk besok hanya 1 subjek saja yang dipilih ketika mendaftar program AFT-nya. Jadi misalnya teman-teman ingin jadi guru SD, di sana adalah subjeknya PGSD dan seterusnya. Jadi jangan sampai salah masuk sesi ujian. Nah, untuk sesi ujian general adalah ujian bahasa Inggris. Jadi setelah ujian subjek, nanti besok juga akan kita sampaikan briefingnya di pagi hari, insya Allah. Bagaimana mengaktifkan kamera di latihan ID? Ya, nanti ini sistem akan meminta, mungkin juga bisa, ya nanti kita bisa sampaikan, teman-teman bisa chat juga di kolom nanti. Ya, untuk yang terkait masalah kamera nanti bisa disampaikan. Bolehkah saya memilih latihan ujian jam 12 siang hari ini? Ya, untuk jam 12 kami tidak ada sesi untuk itu, jadi hanya sampai 10.20. Oke, jadi setelah ini, ya, untuk setelah ini, teman-teman yang sudah bisa masuk sekarang 9.20, dicoba saja dan bisa leave dari sesi Zoom-nya. Kalau ada yang masih butuh, pertanyaan bisa masih di sini, bisa di sesi Zoom ini. Oke, saya rasa itu. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tetap di sini. Kalau teman-teman yang sudah ready untuk try out ujiannya, sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom-nya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya.
Ya, untuk exam code-nya sekali lagi adalah tryout. Oke. Bisa dilihat di layar. Oke. Oke, teman-teman yang sudah ingin langsung menuju ke examnya bisa menuju ke sana. Jadi sudah bisa live dari sesi Zoom-nya. Oke. Oke. Sesi ujiannya belum bisa masuk karena dia minta akses kamera. Nah, di sini teman-teman di browsernya jika ada permintaan seperti ini, maka bisa dibaca di sini kamera tipsnya. Jadi ada pertanyaan di sini dari latihan ID, use your camera. Nah, kita inginnya teman-teman semua di allow atau dipersilahkan. Oke, jadi normalnya di sana ada 3 pilihan, default, allow, dan block. Jadi kalau nantinya teman-teman aktifkan ini, nah dia tombol start-nya akan terlihat. Nah, ini teman-teman sudah bisa mengerjakan soal. Oke. Oke, di sini masih ada yang salah masuk sesi. Maulida bisa kirim emailnya ya. Oke, silakan yang sudah bisa ikut ujian, silakan bisa meninggalkan Zoom kalau memang nggak ada masalah. Oke, yang masih belum ada no exam today bisa chat emailnya ke kami, nanti kami akan coba bantu ganti ininya, kategorinya. Untuk sesi ujian yang muncul seperti ini, baik di awal ataupun di tengah-tengah ujian, ya, jadi untuk akses ujiannya akan terhenti. Tetapi untuk aktifkan kembali, gimana caranya? Bisa akses icon kamera yang ada di website bar ini. Baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu tergantung browser masing-masing. Jadi misalnya punya saya di kanan. Di sini saya tinggal ubah menjadi allowing, ya, akses untuk kamera. Ketika saya tekan done, oke, kemudian saya refresh, ya, harusnya di sini ya sudah muncul tombol untuk start ataupun continue. Kalau start dia di awal ujian, kalau continue di pertengahan ujian. Jadi saya bisa kembali ujian. Oke. Nanti coba kita upload juga rekaman video hari ini. Nanti bisa kita sampaikan sesinya. Jika ada soal listening dan audionya tidak bisa diputar, Bapak Ibu bisa akses soalnya. Ya, misalnya kalau saya sharing sound sekarang. Suara di browser saya nggak ada masalah. Kalau ada masalah bisa klik ini, ya. Nah, dia akan terbuka jendela. Nah, ini bisa didengarkan juga, atau kalau memang masih masalah lagi bisa ditekan tombol download untuk download MP3-nya ya. Suaranya nanti bisa sambil didengarkan, nanti tinggal dijawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, jadi ada dua cara untuk ini. Kalau dia tidak terlihat akses untuk playing audionya, bisa ditekan tombol yang di sini. Kemudian bisa di-download ataupun bisa didengarkan secara langsung di browser. Oke, terkadang untuk tipe soalnya ada yang berupa gambar ya. Misalnya gambar seperti ini. Bapak Ibu yang kurang terlihat semua soalnya, ini bisa diklik. Jadi ketika diklik dia akan terlihat semua soal dan opsi jawabannya. Nah, ini bisa dibaca dulu, misalnya sudah temukan jawabannya, nanti tinggal kembali, kemudian dipilih jawabannya yang sama. Oke.
Jika ingin mengganti jawaban soal, misalnya soal nomor 1 sudah terlanjur menjawab A, tetapi kemudian direview kembali, ternyata jawabannya harusnya B gitu. Nah, ini bisa ditekan clear answer di sini. Nah, dia akan terbuka lagi untuk opsi jawaban, kemudian bisa diganti. Seperti itu. Bisa klik untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kiri ini, gemboknya, kemudian di sini ada bagian kamera. Jika saat ini masih block, masih statusnya block, ya Anda bisa mengubah menjadi allow. Oke, kemudian di keluar dan di reload. Nah, nanti di sini akan ada tombol continue-nya. Oke, bagi yang sudah selesai ujiannya, bisa zoom-nya. Nanti juga akan coba kita upload video tryout-nya. Oke, sesi yang tadi kita lakukan, nanti bisa dilihat lagi. Ya, jadi di sini kamera, kemudian kalau masih block, tinggal di allow. Nah, kalau sudah allow akan ada tombolnya. Ya, seperti ini. Oke, coba saya cek. Saudari Eka Puji Lestari. Ya, betul sekali, Saudari Vina. Untuk besok ujian subjeknya sesuai dengan subjek yang dipilih ketika mendaftar. Jadi, tidak semua subjek dikerjakan. Ya. Oke, Herson Nathaniel, menu kameranya di sini, di sebelah kiri latihan ID, bisa diklik. Kemudian ada kamera. Kalau Anda menggunakan PC laptop, maka browser tombol ini akan muncul. Jadi kalau masih block, jadi mesti diubah menjadi allow. Oke. Oke, yang sudah selesai silahkan meninggalkan Zoom, tidak ada masalah. Nah, kalau sudah diaktifkan kameranya, maka di sini akan muncul, kemudian continue. Tadi siapa namanya? Eka ya. Eka Puji Sri Lestari. Oke, saya izinkan tanpa kamera. Saudari Eka, coba bisa dites lagi.
Apakah sudah bisa masuk ke sistem ujiannya apa belum? Oke. Masih ada sekitar 20-an orang di sini yang masih ada bermasalah, silakan disampaikan di chat. Kalau sudah nggak ada masalah, silakan bisa keluar dari sesi Zoom. Nggak ada masalah besok. Pastikan datang di briefing di pagi hari untuk masalah teknis supaya bisa kita selesaikan lebih awal. Ya, saudari Eka Pujastri Lestari, bisa dicek lagi sudah bisa masuk ke soal atau belum? Posisinya sekarang di mana? Apakah masih di dashboard latihan ID? Kalau membutuhkan password, silahkan dimasukkan password tryout. Kalau sudah di dalam sesi soal, bisa di enter, kemudian masuk. Kalau masih membutuhkan akses kamera, tolong diaktifkan. Kalau sudah bisa aktif dengan kamera, tinggal masuk ke sesi ujian dan bisa di browsing soalnya. Pastikan bisa menjawab di box jawabannya di bawah. Oke, untuk saudari Puji, di sini sudah kami izinkan tanpa kamera, harusnya sudah bisa diakses. Tinggal di refresh device-nya atau laptopnya, browsernya, untuk dilihat apakah sudah bisa akses soal atau belum. Saudari Siti Murtati, ya, jadi untuk exam code-nya, selamat datang. Di sini exam code-nya adalah tryout. Ya. Pastikan kameranya aktif. Jadi kalau kamera dalam kondisi non-aktif, maka tampilan layarnya akan muncul seperti ini. Jadi walaupun setelah masuk menggunakan kode tryout, layarnya masih akan tetap seperti ini. Jadi
Apa yang harus dilakukan di sini adalah kamera tipsnya bisa dibaca. Nanti pergi ke bagian gambar gembok di samping latihan ID. Kemudian kameranya di bagian kameranya di setting untuk diizinkan. Kemudian keluar, di sini ada tombol reload atau refresh. Di tombolnya akan muncul. Kalau baru pertama kali masuk soal, maka tulisannya adalah start. Kalau sedang di pertengahan soal, maka continue. Oke. Oke, di sini ada beberapa pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kalau sudah selesai, silahkan log out, bisa keluar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi kita akan tutup untuk sesi Zoom-nya. Nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang ada di sistem latihan ID. Untuk masalah teknis kami akan bantu dari sana. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Kami dari Universal Panitia AFT mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa untuk ujian besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.